Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan dan menetapkan iman dalam diri kita semua. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait, dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini kajian, ini perdana ya, kemarin libur, belum masuk berarti. Ini perdana berarti, masih dalam suasana Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Syawal itu artinya al-irtifa' wad darajah. Kalau Bapak Ibu buka kamus, arti dari Syawal adalah al-irtifa' wad darajah, naik tinggi, derajat mulia. Kenapa Syawal artinya naik tinggi? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi mungkin saja Ramadan itu kan 1 bulan kita sudah penuhi dengan amal saleh. Ramadan itu 1 bulan sudah terbiasa dengan masjid, bangun sahur, qiraatul Quran dan sebagainya. Harapannya masuk bulan Syawal itu meningkat. Meningkat apanya? Imannya. Naik apanya? Naik amal solehnya. Harusnya begitu. Harusnya. Maka sebetulnya idealnya masjid-masjid itu setelah Ramadan penuh jamaahnya, karena imannya meningkat semua. Imannya naik semua. Tapi ternyata di bulan Syawal masjid malah kosong, berarti belum Syawal kita ini sebenarnya. Karena justru masjidnya kembali kepada kondisi awal dulu sebelum Ramadan. Kemarin muka-muka Ramadan masih ada yang kelihatan, sekarang ada wajah-wajah yang nggak kelihatan lagi di bulan ini. Berarti yang hanya muncul di bulan Ramadan doang. Ya, adapun yang meningkat untuk kita di bulan Syawal ini yang sudah pasti berat badannya. Ya, normal lagi kembali seperti dulu. Saya 2 hari yang lalu timbang di Urip karena ngantar anak berobat ke rumah sakit. Sambil numpang timbang saya bilang, "Suster, saya numpang timbang." Iya, hasilnya alhamdulillah normal seperti sebelum Ramadan. Saya waktu Ramadan 80 kilo. Ya, 80 kilo. Sebelum Ramadan 83 kilo. Berarti Ramadan saya turun
3 kilo. Kemarin 2 hari yang lalu saya timbang 81, sekian kilo. Berarti Lebaran baru berapa hari ini sudah sangat efektif menaikkan, ya baru hampir 2 kilo. Nah, ini malah khawatir kita. Jadi yang naik itu ternyata berat badan kita yang naik. Jadi Rasulullah itu tidak mengajarkan doa khusus di hari raya. Maka doa yang kita ucapkan di hari raya itu kembali kepada ijtihad atau kebudayaan masing-masing tempat. Yang penting kata para ulama, doa itu berisi tentang kebaikan. Maka di Timur Tengah kalau hari raya mereka biasanya saling mendoakan. Doanya apa orang-orang di Arab sana kalau lebaran hari raya? Kullu am wa antum bi khair. Itu doanya orang Arab tuh. Orang Arab kalau lebaran mereka mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Di Indonesia doa ini enggak familiar. Karena enggak ada sponsornya. Ya, jadi belum pernah ada Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota, anggota Dewan kalau bikin banner, spanduk, doa hari raya lebaran ucapannya kullu am wa antum bi khair. Tapi orang Arab biasa. Artinya apa kullu am wa antum bi khair? Semoga setiap tahun kau selalu dalam kebaikan, keberkahan. Bagus gak doa itu? Bagus. Selain kullu am wa antum bi khairin, orang Arab biasanya kalau lebaran hari raya mereka mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Nah di Indonesia sudah cukup lumayan familiar doa ini karena sponsornya sudah banyak. Zaman-zaman dulu bapak-bapak kecil masih sangat jarang sekali orang lebaran mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Tapi hari ini hampir rata-rata orang kalau hari raya lebaran ucapannya taqabbalallah minna wa minkum. Berarti sudah banyak apa? Sudah banyak sponsor. Artinya apa itu? Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan ibadahmu. Bagus gak tuh doanya? Bagus. Di Indonesia kalau hari raya doanya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kosong-kosong. Sebenarnya doanya itu agak panjang sedikit. Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Tapi orang kita kalau dikasih panjang nanti malah mumet. Maka dipotong minal aidin wal faizin. Artinya apa? Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Faizin itu artinya menang. Jadi orang kalau hari raya itu didoakan supaya menang. Karena menang yang pertama dia menang melawan hawa nafsunya. Tapi harapannya adalah menang yang sebenar-benarnya menang. Apa artinya kata menang kalau sampai sekarang setelah lebaran kemarin masjidnya masih kosong? Karena Ramadan kemarin masjidnya rame. Hari pertama setelah lebaran, hari raya masjidnya kosong. Itu berarti sebenarnya bukan menang, tapi tapi sebenarnya kalah. Kalah yang ecak-ecak menang. Karena orang banyak ecak-ecak menang, sebenarnya kalah dia. Coba kita waktu Ramadan kemarin rajin ngaji, ya enggak? Nah sekarang bahkan sampai minggu pertama kita sudah ada yang 5 juz, 6 juz. Sekarang Syawal sudah 2 pekan. Mana yang sudah 10 juz? Jauh kan? Jadi bahkan kadang mohon maaf, dari sejak lebaran kemarin belum buka Quran sama sekali. Tapi orangnya nggak ikut ngaji malam ini. Nggak ikut ngaji orangnya malam ini. Jadi sebenarnya kita ini nggak menang, tapi menangkan.
Harapannya ya Allah, moga-moga betul-betul jadi faizin, pemenang betul-betul, nanti menang di akhirat. Ada yang menarik yang disebutkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, siapa sebenarnya pemenang itu? Faizin itu siapa? Pemenang itu siapa? Yang mendapatkan hari kemenangan. Kata beliau, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min la yuktabu 'alaihi dzanbun. Setiap hari yang kita lalui dan tidak dicatatkan dosa untuk kita, itulah hari kemenangan untuk kita. Jadi siapa yang menang itu? Orang yang satu hari ini tidak dicatatkan dosa untuknya. Saya tanya sama Bapak Ibu semua yang hadir di pengajian malam ini. Ya, mungkin tidak kita satu hari semalam dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak berbuat dosa, baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Mungkin nggak? Mana orangnya yang nggak bikin dosa hari ini? Dari dosa besar kecil. Mana orangnya ada? Ya. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa-dosa kecil tuh. Apalagi dosa yang besar tuh, mencuri dan macam-macamnya. Sulit untuk kita bebas dari dosa setiap hari, susah. Meskipun peci kita putih, jubah kita besar, jenggot kita panjang, gak jaminan satu hari ini gak bikin dosa. Kita ini sebenarnya ini banyak dosanya, cuma ditutupi saja sama Gusti Allah. Nggak ketahuan. Jadi kayaknya tuh cai-cainya kalau ketemu di masjid kayak orang soleh manusia surga semua kita ini. Kayaknya. Tapi keluar nanti ada yang jadi setan, ada yang macam-macam. Karena itu sebenarnya kita ini orang yang sedang ditutupi apa? Aib dan dosanya oleh Allah. Berarti pertanyaan pertama, mungkin gak sih kita satu hari semalam kita lewati ini gak berbuat dosa? Sulit. Karena apalagi zaman sekarang, peluang untuk buat dosa itu banyak sekali. Pertanyaan yang kedua, mungkin tidak satu hari yang kita lewati itu tidak tercatat dosa kita di dalam rapot kehidupan kita. Mungkin enggak dosa yang kita lakukan itu enggak dicatat oleh Allah, enggak dicatat oleh malaikat? Mungkin enggak? Halo, ini sudah makan snack Pak malam ini? Sudah? Ini pada pusing jawab iya salah, jawab enggak salah, apa sebenarnya? Mungkin enggak Pak dosa-dosa kita itu enggak dicatat oleh malaikat? Mungkin. Makanya kata Anas bin Malik, orang yang faizin, orang yang menang itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Karena orang yang tidak berbuat dosa sangat sulit dicarinya. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu tidak punya dosa. Sementara kita ini mahalul khata', tempatnya salah. Berarti kalau kita ini sulit sekali tidak berbuat dosa, tapi bukan berarti kita tercatatkan dosanya. Berarti mungkin dosa-dosa kita tidak dicatat, sangat mungkin. Gimana caranya? Loh, Islam kan sudah beritahu kita cara agar tidak dicatat dosa-dosa kita. Banyak caranya, itulah gunanya kita ngaji. Salah satunya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Mu'adz bin Jabal, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat salah dan dosa, segeralah kamu berbuat amal soleh yang baik-baik. Karena amal soleh yang baik itu akan menghapus dosa yang kamu lakukan. Oh, berarti dosa kita bisa dihapus, nggak dicatat. Kapan itu?
setelah saya sadar, setelah Bapak Ibu sadar berbuat dosa maksiat, alhamdulillah, langsung segera beramal soleh. Apakah itu ambil air wudhu, apakah itu sholat 2 rakaat taubat, apakah itu kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Jangan salah, setiap langkah kaki masjid Bapak Ibu itu tahuttu biha khati'atan wa tarfa' biha darajatan. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menggugurkan dosa. Makanya beruntung orang kalau sholat ke masjid. Yang di rumah itu nggak dapat keistimewaan langkah gugurkan dosa dan mengangkat derajat. Yang di rumah sholatnya sah nggak? Di rumah itu sah, tapi nggak dapat keistimewaan langkah kaki. Itu ya, yang pusing ini ngumai paling cerek dewe gini. Inginnya itu pas dosanya banyak tapi rumahnya dekat, muter muter ya. Makanya kalau hari ini orang seneng rumahnya dekat masjid, tapi nanti di akhirat orang itu pingin rumahnya jauh, karena ternyata setiap langkah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Maka dia akan bilang seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh. Itu nanti tapi nyeselnya. Sekarang mah nggak ada yang nyesel. Yang nyesel sekarang yang jauh-jauh. Coba kita rumah dekat masjid ya gitu sekarang ini. Tapi nanti di akhirat yang menyesal itu yang rumahnya dekat masjid. Juali. Maka begini. Apa tuh? Wudu, setiap orang berwudu membasuh wajahnya, tetesan air wudu itu menggugurkan dosa. Ma'a akhiri qatril ma, berbarengan dengan tetesan air wudu yang terakhir. Makin banyak air netes dari wajah kita, dosa-dosa yang di wajah, dosa mulut, dosa hidung, dosa mata, dosa telinga, gugur bersamaan tetesan-tetesan air wudu. Itu begitu kan di hadisnya. Ya, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu saya ingin tahu siapa itu orang yang menang sebenarnya di hari kemenangan, yaitu hari di mana dia lalui tapi tidak dicatatkan apa? Dosa. Termasuk istighfar. Makanya kita ini memperbanyak istighfar, zikir, karena istighfar itu menggugurkan dosa-dosa kita. Beruntung orang yang lisannya banyak beristighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, harusnya malam ini kita ngaji kitab ya. Tapi sudah, tadi saya sudah lihat video terakhir kita ngaji surat Ali Imran ayat terakhir. Berarti insya Allah nanti bulan depan surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu di An-Nisa. Ya, sebenarnya saya sudah tandai, yaitu tentang tahrimu irsin nisa hatta yaslimna ma akhadna minal muhur. Tentang kita ini haram mewarisi perempuan, mewarisi istri, dan hak istri untuk mengambil mas kawin. Itu bahasan kita. Bulan besok lah istri-istri disuruh datang, kita bahas mas kawin ini besok. Ya. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu perempuan itu diwarisi. Bukan diwarisi, diwariskan. Oh diwariskan. Bukan ya, kalau diwarisi diwariskan. Jadi di antara warisan itu dulu istri. Karena orang jahiliyah itu menganggap perempuan itu seperti tarikah, seperti barang, seperti uang, seperti harta. Kalau warisan kan emas apa, termasuk perempuan. Dulu begitu di zaman jahiliyah. Jadi ini istrinya suaminya udah meninggal, siapa yang mau, gitu, diwariskan gitu. Begitu dihinanya dan direndahkannya wanita. Tapi ngajinya kita bulan depan. Sekarang ngaji yang ini, biar jadi faizin semua ini di sini. Jadi faizin yang pertama tadi, faizin yang kedua, siapa itu orang yang menang? Orang yang menang itu al-yaum alladzi yakhruju minad dunya bil iman. Hari di mana kita keluar meninggalkan dunia ini membawa iman.
Itulah sebenar-benarnya orang yang menang. Faizin. Kalau sekarang ini kan nggak benar-benar faizin. Siapa yang jamin orang yang puasa bulan ini nanti matinya bawa iman sampai akhir? Nggak ada yang jamin. Siapa yang jamin kalau kita ini sholat begini sampai mati nanti kita masih bawa iman? Nggak ada yang bisa jamin. Makanya kita ini cuma bisa berdoa Bapak Ibu, minta sama Allah setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, supaya kita ini diwafatkan dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Karena ada banyak cerita orang yang mati su'ul khatimah, padahal dulu awal hidupnya itu baik, mulia. Korun, siapa yang tidak kenal Korun coba? Bapak kenal Korun? Tahu Korun? Korun tahu ya Korun ya. Disebut dalam Quran kan? Korun itu dulunya waktu miskin, waktu susah. Karena Korun ini dulunya miskin. Korun ini dulunya susah. Dia datang kepada Nabi Musa minta supaya didoakan jadi orang kaya raya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Waktu ditanya kamu kalau kaya mau ngapain Run? Kata Korun, ya nanti saya kalau kaya saya mau bantu janda. Ya. Nolong orang miskin, jadi bapak untuk anak-anak yatim. Cita-cita mulia lah Pak, sama seperti anggota dewan kalau belum jadi kan begitu cita. Cita-cita mulia. Oh bagus banget, iya. Akhirnya didoakan sama Nabi Musa, diberi beberapa dinar oleh Nabi Musa. Kaya raya, setelah kaya, solehnya hilang, taatnya hilang, matinya su'ul khatimah. Korun. Kemudian di dalam kitab-kitab tafsir Quran Ibnu Katsir Al-Qurtubi juga disebutkan ada lagi yang soleh dulu tapi matinya kafir. Barsisoh namanya. Siapa? Barsisoh. Itu kan kalau Imam Al-Qurtubi sebutkan di dalam tafsir surat Al-Hasyr ayat 16. Kama sali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Itu kata Ibnu Abbas, kata Ali bin Abi Thalib, ini berkenaan dengan Barsisoh. Taat nyembah Allah 60 tahun lebih, usianya nggak pernah bermaksiat, matinya kafir. Tapi matinya apa? Kafir. Su'ul khatimah. Saya pernah cerita ya, disebutkan Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya, disebutkan juga oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tentang seorang muazin matinya murtad kafir. Muazin, bayangkan tiap hari bangunkan sholat, ngajak orang sholat, kok matinya malah kafir murtad. Di Mesir disebutkan oleh Al-Qurtubi ada muazin yang tiap hari dia harus naik menara untuk memandangkan azan, karena dulu belum ada ini nih apa nih, sound system, belum ada speaker. Jadi harus naik ke atas menara supaya suaranya lebih terdengar kemana-mana. Dia dinasehati oleh gurunya, oleh imam masjidnya. Kamu jangan nengok kanan kiri karena bahaya. Ya, bisa jadi ada aurat yang nampak dan sebagainya. Tapi si muazin ini ternyata nggak patuh nasihat gurunya. Dia tengoklah waktu ada di atas menara, pandangannya tertarik, terpikat oleh seorang wanita Nasrani di Mesir. Cantik, rupawan. Nampaklah dia salah satu hal yang tidak boleh nampak. Akhirnya itu yang membuat dia jatuh hati. Karena menampak hal yang tidak harus dilihat. Sudah dinasehati nggak bisa juga. Karena orang kalau sudah jatuh cinta itu nggak bisa dinasehati. Dua orang paling susah dikasih nasihat. Satu orang gila, dua orang jatuh cinta. Karena dua-duanya sama-sama gilanya. Sama-sama itu. Ya, you know. Akhirnya
dia datang ke si perempuan ini tidak mau menerima cintanya. Kata dia, karena kita beda keyakinan. Terus gimana caranya? Saya mau nikah dengan kamu kalau kamu pindah agama. Tapi kalau saya harus pindah memeluk Islam, saya no. Akhirnya si muazin ini karena sudah jatuh hati, cinta, ya sudah pindah agama lah. Murtadlah dia. Nikah. Pernikahan itu buat heboh masyarakat di sana. Ini terjadi di kurang lebih 1000 tahun yang lalu kisah ini. Murtadnya si muazin ini. Ya, sebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Akhirnya menikah. Setelah menikah, qadarullah, genteng atap rumah pengantin kamar ini bocor. Maka kata si pengantin perempuan, masa iya kita mau malam pertama tapi atap rumah bocor. Kamu betulkan dulu lah, nanti biar malam pertamanya kita bisa tenang, khusyuk. Ya, akhirnya dia pun naik ke atap, lonteng atap rumahnya. Mau betulkan gentengnya yang bocor tadi, jatuhlah dia, matilah dia. Kondisinya murtad, mati. Untuk murtadnya untuk seorang perempuan, dia belum dapat apa-apa pun dari perempuan itu, matinya su'ul khatimah. Bayangkan coba. Jadi ada kisah-kisah cerita tentang su'ul khatimah, ada kisah-kisah tentang husnul khatimah. Siapa orang yang menang itu? Al-yaum alladhi yakhruju minad dunya bil iman. Orang yang pergi meninggalkan dunia ini membawa iman. Itulah orang yang menang, sebenarnya menang. Ini zamannya zaman media. Apapun bisa diliput. Pernah enggak bapak-bapak lihat, ibu lihat ada video orang lagi sholat meninggal dunia? Sedang sujud meninggal ada? Sedang sholat tarawih meninggal ada? Biasanya itu langganan tiap tahun tuh. Kalau pas Ramadan selalu ada video orang tarawih meninggal. Jadi imam meninggal ada? Lagi membaca Quran meninggal. Pernah lihat video? Lagi ceramah pengajian meninggal ada? Ada. Lagi joget nyawir biduan mati ada? Masing-masing punya cerita. Ya. Tapi siapa itu orang yang menang? Orang yang keluar membawa la ilaha illallah, meninggalkan dunia ini. Bawa iman. Bawa iman. Ya. Dan semoga kita semua Allah tutup akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Cara untuk dapat husnul khotimah itu 2. 1, hablum minallah, bagus. Yang kedua, hablum minan nasnya, baik. Apa itu hablum minallah? Hubungan dengan Allahnya bagus. Sholat, puasa Ramadan dijaga. Itu kewajiban kita kepada Tuhan, kewajiban kita kepada Allah. Ya, kalau kita pingin husnul khotimah ya begitu. Kalau kita enggak mau sholat, males puasa, enggak mau ngaji, enggak mau tahu yang halal, yang haram, gimana kita mau husnul khotimah? Susah untuk dapat husnul khatimah. Saya barusan tadi malam ngobrol sama Pak Polisi. Ya, karena beliau tugas di Panjang menangani kasus pembunuhan di Panjang kemarin ini. Ada kasus pembunuhan di Panjang, ya, perempuan tadi malam baru kita, karena tadi malam kita lebaran makan-makan cerita. Wih, Pak Polisi komandan di Panjangnya ngurus. Oh iya itu Ustaz. Baca berita, saya baca berita. Karena mati yang satu, mucikari. Satu mucikari mati. Ya, yang satu lagi perempuan nakalnya itu, si wanita nakalnya, ya. Pelacurnya itu mau dibunuh, enggak cuma luka, kena tusuk di pipinya sama di mananya itu. Ya. Nah, itu ternyata warga di sini, warga ya pokoknya warga sinilah ya, nggak enak disebut ya. Nah, yang saya bikin sedih itu pelakunya. Pelakunya itu namanya Muhammad. Jadi dia itu habis transaksi open itu tahu semua ya Pak sini.
Saya mancing langsung nyambut semua. Mancing nyaut semua. BO habis transaksi coba. Jadi kata polisi tadi itu, ya, jamaah pengajian itu bilang, dia malam itu Ustadz melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa berzina, dosa membunuh, dosa apa lagi dia tadi bilang ya? Wah, pokoknya ada beberapa ya. Tapi memang ya salah juga si itunya karena itu ceritanya HP-nya ketinggalan. Ya, dia sudah bayar. Ini malah cerita apa kita ini sudah? Ibu-ibu dengarkan di belakang cerita apa gitu. Dia sudah bayar sampai pulang ke rumah lupa HP-nya ketinggalan. Nah, itu benar nggak? Kan beritanya katanya dia nggak bayar Ustadz kata komandan itu kata sebelah situ. Bayar Ustadz. Oh HP-nya saya sita. Oh ada situ. Ada HP-nya juga ada di situ. Berarti ini yang saya tanya ini yang apa namanya A1 ya. A1. Tapi yang bikin miris itu ya Allah. Pelakunya siapa? Muhammad Rifqi. Namanya nama Islami semua ini. Yang bikin sedih kita. Ya, dulu orang tuanya pasti ketika memberi nama dia dengan nama Muhammad, di sana pasti tersisip harapan doa yang banyak betul untuk anaknya. Moga-moga jadi anak yang soleh. Makanya diberi nama Muhammad. Pasti itu. Ya. Punya istri nggak sih? Saya bilang tanya. Ada Ustadz, istrinya ada. Cuma dia sedang ribut sama istrinya memang. Dan macam-macam lah. Artinya ya semoga itu jadi pembelajaran untuk kita semua. Ya dosa ditambah dosa. Ya itu orang dosanya keungkap di dunia. Dosa-dosa kita ini saja yang belum keungkap. Maka dari kisah kejadian tadi itu kita ambil pelajaran. Pelajarannya itu bahwa ya satu sisi kita sedih. Itu berarti bahwa kota tempat kita tinggal ini masih belum bisa hilang maksiat yang seperti ini. Di sisi yang lain kita juga prihatin bahwa berarti apa namanya kita semua ini nggak ada jaminan. Ya kita semua ini nggak ada jaminan. Sehingga kita sesalkan yang seperti itu, tapi kita juga mesti banyak-banyak minta kepada Allah perlindungan supaya kita ini husnul khotimah. Husnul khotimah itu gimana caranya? Hablum minallahnya mesti bagus. Hubungan kita dengan Allah itu mesti baik. Jangan sampai kita ini enggak jujur kepada Allah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia itu juga harus bagus. Kadang di masyarakat kita ini Bapak Ibu, orang itu ada yang hablum minallahnya bagus banget. Kalau sudah sholat, bagus sholatnya. Ngaji, bagus ngajinya. Puasa rajin puasanya, tapi mulutnya pedes banget. Ada itu, lebih pedes daripada seblak. Pedes banget. Seblak kan pedes ya, ini lebih pedes lagi. Mulutnya tajam. Anda tuh yang begitu tuh. Anda rajin ngaji tapi mulutnya tajam. Ya Bu ya ada ya, tapi orangnya nggak datang malam ini, nggak ikut ngaji dia. Makanya Rasulullah pernah kan didatangi oleh beberapa orang sahabat. Mengadu tentang tetangganya fulanah, si fulanah tasumu bin nahar wa taqumu bil lail walakin fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Puasanya rajin, sholat malamnya hebat, tapi mulutnya suka nyakiti tetangganya. Terus apa kata Nabi? La khaira fiha bal hiya min ahlin nar. Enggak ada kebaikannya. Justru dia termasuk penghuni neraka. Ini hablum minannas. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah dua-duanya. Ada pula yang kedua, hablum minannasnya bagus banget. Kalau bicara gotong royong dia paling duluan. Kalau bicara tetangganya kesusahan, butuh bantuan, dia paling duluan. Ada acara-acara hiburan, dia paling nongol duluan. Pokoknya hablum minannasnya bagus banget. Kalau nyalon RT menang dia nih, nggak pakai modal pun.
Kan biasanya Pak RT kan dipilih itu karena hablum minanasnya apa? Bagus. Biasanya begitu tuh Pak RT itu. Dia sosialnya bagus itu. Ada tuh yang begitu tuh. Bagus banget hablum minanasnya. Cuma kadang sayang hablum minallahnya nggak bagus. Kalau ke masyarakat bagus tapi nggak sholat. Ada yang model begitu tuh ada. Beda sama RT sini mah hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya bagus RT sini mah. Iya. Siapa Pak RT sini? Oh, enggak ada. Jadi manusia itu kadang nggak imbang tadi. Maka orang kalau pingin bagus tadi, hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya harus bagus, harus baik. Ya, inilah sebenar-benarnya pemenang. Terus pemenang berikutnya yang lebih hebat lagi daripada itu. Al-yaum alladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah. Hari di mana kamu bisa melewati jembatan sirat dan aman dari segala macam kengerian di hari kiamat. Itulah sebenar-benarnya hari kemenangan untukmu. Kapan kita dapat kemenangan? Kalau sudah bisa melewati jembatan sirat. Karena ujian paling berat itu melewati jembatan sirat. Kalau sakit, Bapak Ibu, ada yang sakit, ada yang enggak. Makanya orang meninggal itu ada yang dikasih sakit dulu, ada yang tidak sakit tapi meninggal. Berarti enggak semua orang diuji dengan penyakit. Fitnah kubur, ada yang dapat fitnah kubur, ada yang tidak dapat fitnah kubur. Terus nanti kengerian di hari kiamat, panas terik matahari. Ada yang kepanasan, ada yang tidak kepanasan sama sekali. Ada yang terendam keringatnya sendiri, ada yang enggak terendam keringatnya. Ada yang nanti dihisap, ada yang enggak dihisap. Tapi ujian yang satu ini semua harus melalui. Nabi Adam pun harus mengalami, Nabi Nuh harus mengalami, Ibrahim, Musa, Isa sampai Nabi kita Muhammad wajib mengalaminya. Berarti ini ujian yang paling mengerikan. Apa itu ujian yang paling mengerikan? Lewat jembatan sirat. Quran surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Dan tidaklah kalian kecuali pasti akan melewati jembatan sirat. Yang seperti ini adalah ketetapan dari Tuhanmu yang telah pasti. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyah, dan kami campakkan, tinggalkan, biarkan orang-orang zalim itu masuk terjebur jembatan sirat ke neraka jahanam. Karena kenapa neraka jahanam? Karena jembatan sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi ini jembatan di bawahnya neraka jahanam. Semua kita, saya, Bapak Ibu lewat semua. Kalau Bapak Ibu buka kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, itu nanti kita ketemu hadis di kitab Riyadhus Shalihin di bab amanah dan menyambung tali silaturahim. Itu nanti ada hadis dalam riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah bersabda, semua orang pasti melewati jembatan sirat, datanglah dua amalan yang menolong membimbing dia supaya selamat sampai di ujung lewat jembatan ini, masuk surga nantinya. Apa itu amalan yang datang kanan kiri ketika kita melewati jembatan sirat? Dua. Satu, fata'til amanatu, amanah. Hanya orang kalau diberi kepercayaan dijaga, amanah. Ya,
Kan masing-masing kita ini punya tanggung jawab, jaga betul tuh amanah. Kalau dititipi amanah, titipi uang amanah. Ya, yang jadi sekretaris, bendahara amanah. Yang jadi ketua amanah. Yang megang yayasan amanah. Nah, ujian iman kita itu diuji kalau ada duit. Kalau nggak ada duit mah semuanya ikhlas semua. Kalau ada duit ini, ya ini berat ini Pak. Ya berat. Karena kadang masjid-masjid ini bermasalah dengan keuangannya. Kecuali Miftahul Iman. Ini ya. Ini PR besar. Karena di masjid-masjid tempat saya keliling-keliling pengajian itu banyak punya masalah problem dengan ini. Ya, duitnya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu nilainya ada, duitnya ndak adu. Nilainya ada, laporannya ada, duitnya mana? Diutang ini, diutang itu, diutang. Entah bayarnya kapan. Wallahu a'lam. Ya, macam-macam. Jadi amanah. Saya pikir waktu itu cuma di masjid di dekat-dekat saya pengajian di masjid yang lain pemilihan pengurus. Ternyata bilang begitu juga. Pemilihan pengurus. Apa katanya? Pengurus yang lama mana? Gak datang Pak. Kenapa? Bermasalah. Tuh begitu lagi. Ini problem kita ini sekarang. Amanah. Maka orang yang amanah insya Allah dia akan selamat mudah lewat di jembatan sirat. Mudah insya Allah. Pejabat-pejabat amanah. Awas, susah nanti kalau mau lewat jembatan sirat kalau nggak amanah. Yang kedua, fata'tis silaturahim. Makanya alhamdulillah kita ini punya kebiasaan budaya tempatan. Nggak semua negara di dunia ini punya budaya hari raya seperti Indonesia. Indonesia, Malaysia, Brunei itu punya budayanya mirip tuh sama. India, Bangladesh, mirip tuh. Arab saja nggak ada budaya ini. Namanya budaya balik kampung mudik, menyambung silaturahim, maaf-maafan di hari raya. Ya, itu ada India, Pakistan, Bangladesh. Karena kita ini kan sama kayak orang India. Kita ini rumpunnya India. Orang Indonesia ini campuran kawin silang antara Cina sama India. Lahirlah kayak kita ini, Pak. Iya. Kita ini keturunan antara apa? Cina sama India. Nah, ketemulah jadilah kita ini. Matanya kadang sipit kayak Cina, kulitnya macam India. Indianya pun pas India bukan bagian utara, India bagian selatan, perindapannya itu. Kalau India yang bagian selatan kan masih yang putih-putih, yang matanya apa itu biru-biru gitu ya, yang macam-macam itu yang bagian-bagian selatan. Pas pendapatnya kita yang bagian utara itu, kita yang dapat bagian selatan. Nah, inilah hasilnya kita, sisa-sisa. Ya, terus pokok intinya itu kita punya kebiasaan bagus, nyambung tali silaturahim. Maka orang yang menang itu orang yang bisa lewat jembatan sirat. Siapa itu? Orang yang nyambung tali silaturahim. Jangan sampai kita ini bertahun-tahun putus silaturahim. Sama saudara sekandung, semak, sebapak saja tengkar. Apalagi sama orang lain. Na'udzubillah. Ya. Yang terakhir ini puncaknya. Al-yaum alladzi yadkhulu fihil jannah. Hari di mana kau masuk surga. Itulah hari kemenangan untuk kita. Ada itu yang paling. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang faizun, faizin, yang menang. Betul-betul menang. Dan moga-moga kita semua termasuk penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita nggak ngaji kitab, ngaji hari raya lah ya. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah, hilaf, silap. Semoga kita semuanya terus istiqomah sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.